Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas makalah kami untuk mata kuliah jurnalistik dengan tema definisi jurnalistik dan pers serta perbedaannya. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok 1 dengan saya sendiri, Andi Nur Aziza, dan partner saya, Abdul Ghafur. Jadi langsung saja untuk pembahasannya akan disampaikan oleh saudara Abdul Ghafur. Dulu Pak, ku share dulu ku lupa. Tabe kelihatan nih ke PPT ku. Ya, kelihatan. Ya, sudah kelihatan deh. Baik, kepada saudara Abdul Ghafur dipersilakan untuk menyampaikan PPT-nya. Tabe Abdul Ghafur. Oke, terima kasih ya, moderator. Jadi untuk materi kelompok 1 sendiri yaitu definisi jurnalistik dan pers serta perbedaannya. Nah, untuk yang pertama itu definisi jurnalistik. Secara etimologi sendiri atau asal kata, istilah jurnalistik atau dalam bahasa Inggrisnya jurnalis dan dalam bahasa Belandanya jurnalistik berasal dari kata perkataan Perancis jurna yang artinya surat kabar. Nah, istilah jurna sendiri berasal dari kata lain jurna yang artinya tiap hari, harian atau catatan harian. Nah, jadi secara etimologi sendiri definisi jurnalistik bisa dikatakan sebagai catatan harian. Kemudian secara muknawiyah jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu karya seni membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Nah, karya seni yang dimaksud ini memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian publik atau pembaca, pendengar, pemirsa, sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Nah, untuk secara lebih luas, pengertian jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah. Nah, itu untuk secara muknawiyahnya. Kemudian untuk jurnalistik menurut para ahli itu ada dari Onok Ujjana Effendi, itu suatu seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, serta menyajikan berita tentang suatu peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani layaknya. Kemudian ada dari Edwin Emery, yaitu pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhatian, hiburan umum secara sistematis, dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun televisi. Kemudian ada dari Ronald Wilson Polseri, jurnalis embraces the form in which and the talk with the news in the moment on the news reach the public. Nah, artinya jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Untuk merujuk pada pengertian jurnalistik, dikemukakan oleh para praktisi dan teorisi ilmu komunikasi maupun ilmu jurnalistik tersebut, maka jurnalistik adalah suatu proses pengolahan laporan harian yang menarik minat layaknya, mulai dari kegiatan peliputan sampai penyebaran kepada masyarakat. Nah, apa yang diliput dan apa yang
disebarkan tersebut adalah suatu peristiwa atau kejadian yang aktual dan atau pendapat seseorang terhadap suatu peristiwa yang diperkirakan akan menarik perhatian. Kemudian untuk definisi pers, nah, istilah pers ini berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggrisnya berarti press, P-R-E-S-S. Nah, secara harfiah, pers berarti cetak dan secara maknawi berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Untuk secara etimologi sendiri, kata pers berasal dari kata Belanda. Pers yaitu Inggris, press, Prancis, yang berarti tekanan atau cetak. Kemudian definisi terminologinya yaitu media massa. Media massa cetak disingkat media cetak. Kemudian untuk bahasa Belandanya yaitu druppers. Bahasa Inggrisnya printed media atau printing press. Istilah pers ini sudah lazim diartikan sebagai surat kabar atau newspaper, atau bisa juga majalah. Ya, yang sering pula dimasukkan pengertian wartawan. Nah, kemudian pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, yaitu media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan, dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media cetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, dan buletin. Sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi. Kemudian ada pers menurut ahli. Itu yang pertama ada dari Rifki Sidik. Itu dia mengatakan bahwa sebuah alat komunikasi massal yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian integral dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada dari Omar Senoaji. Dia di sini mengatakan membedakan pers dalam dua bagian. Pers dalam arti sempit yaitu penyiaran, pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis. Kemudian dan pers dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya semua media communication yang memencarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan. Kemudian ada dari Wilbur Scrum. Ini dalam bukunya Four Theories of the Patient yang ditulis oleh Wilbur Scrum dan kawan-kawan. Nah, dia sini mengungkapkan 4 teori terbesar pers, yaitu yang pertama the authoritarian, kemudian yang kedua liberation, the social responsibility, dan the Sophie communication theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengungkapkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada dari MC Luan. Di sini pers sebagai the extended man atau media adalah eksistensi manusia yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada momen yang bersamaan. Kemudian selanjutnya perbedaan jurnalistik dan pers. Secara fungsional, jurnalistik memang tidak bisa dipisahkan dari pers. Namun secara ilmiah, jurnalistik selalu dapat dipisahkan daripadanya. Perbedaan prinsipnya, jurnalistik adalah bentuk komunikasinya dan pers merupakan medium di mana jurnalistik itu disalurkan. Kemudian pers dan jurnalistik ibarat jiwa dan raga, di mana jurnalistik ini adalah aspek jiwa
karena ia bersifat abstrak, merupakan kegiatan gaya hidup menghidupi aspek per. Sedangkan per adalah aspek raga, karena ia berwujud konkret nyata, karena ia dapat diberi nama. Dengan demikian, pers dan jurnalistik merupakan dewi tunggal. Tidak mungkin beroperasi tanpa jurnalistik. Sebaliknya, jurnalistik tidak akan mungkin mewujudkan suatu karya bernama berita tanpa peran pers di dalamnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan, dipersilakan untuk menyebut nama dan pertanyaannya. Saya. Mohon maaf, saya potong dulu sedikit ya. Iya, Pak. Baik, jadi proses diskusi kita di setiap sesi itu di Zoom ini setelah presentasi oleh kelompok pemakala, maka dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan dari mahasiswa ya. Jadi silakan kelompok yang bertugas menampung dulu beberapa pertanyaan, lalu kemudian nanti diskusinya dilanjut di grup WhatsApp ya. Jadi saya mengalihkan diskusi ke grup WhatsApp karena waktu kita terbatas di Zoom ya, jadi tidak memungkinkan untuk diskusi di grup WhatsApp. Karena waktu kita hanya 40 menit, jadi kita gunakan grup WhatsApp sebagai media diskusi. Itu pun diskusinya harus voice note ya. Jadi paham ya, Dek? Rizky ya? Paham, ya Ya, Pak. jadi ditampung saja dulu pertanyaannya. Semua mahasiswa yang ingin bertanya silakan bertanya dan dicatat. Kemudian nanti lanjut di grup WhatsApp. Dan waktu selebihnya di Zoom ini saya juga diberikan kesempatan supaya ada kesempatan juga bagi dosen untuk menjelaskan ya materi ya. Jadi kita berbagi waktu lah. Kira-kira begitu deh ya, paham ya? Iya, Pak. Oke, silakan yang tadi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu apa saja dasar-dasar dari jurnalistik? Ya, itu saja ya. Yang lain ada yang ingin bertanya? Saya pikir moderator yang mengarahkan ya. Sih atas pertanyaannya. Selanjutnya yang ingin bertanya, persilakan. Saya aja. Ya. Oke, pertanyaan saya itu dari penjelasannya tadi. Bentar aja suaraku. Iya, jelas. Dari penjelasannya pemateri tadi yang saya tangkap itu, definisi dari jurnalistik itu merupakan proses pengelolaan informasi yang kemudian disebarkan melalui media. Nah, sedangkan pers itu merupakan lembaga atau media yang menyebarkan informasi itu. Nah, di sini saya cuma ingin menyamakan persepsi. Apakah betul apa yang saya tangkap itu sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi? Itu saja. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Minimal 3 pertanyaan ya, yang lain mungkin ada. Mohon maaf, moderator saya potong ya. Iya, Pak. Minimal 3 pertanyaan deh ya. Saya. Iya. Saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Saudari Yardani.
terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya kan tadi jurnalistik etikanya tuh ada etika. Jadi keterkaitan etika jurnalistik sama pers itu apa? Ya, coba diulang. Keterkaitannya bukan iya sama juga hubungan sama keterkaitan. Ya, sama. Kan apa keterkaitannya etika jurnalistik sama pers? Sama, hubungannya sama. Oh iya. Selesai, Miki. Siapa lagi yang ingin tadi bertanya? Saudari Harum Farunisa. Iya. Jadi begini kan, pers dan jurnalistik itu seperti apa tadi penjelasannya, saling berhubungan walaupun berbeda makna. Jadi apakah jurnalistik yang berkaitan dengan sastra atau jurnal pribadi dan jurnal ilmiah atau yang seperti artikel itu memiliki pers tersendiri atau penerbitan tersendiri atau bisa digabung penerbitannya antara yang sastra itu dengan yang ilmiah. Bisa diperjelas pertanyaan, tidak mengerti, Kak? Dapat, Kak? Kan pers dan jurnalistik itu berhubungan. Ya. Baru kan jurnalistik itu terbagi-bagi, ada yang seperti jurnal pribadi, sastra, seni, dan ada juga jurnal ilmiah yang menyangkut tentang artikel yang ilmiah begitu. Jadi pertanyaan saya itu, apakah jurnal sastra atau yang jurnal pribadi atau yang dan jurnal ilmiah memiliki pers tersendiri atau penerbitan tersendiri, atau bisa digabung itu penerbitannya antara atau persnya jurnalistik yang berhubungan dengan sastra dan jurnalistik yang berhubungan dengan jurnalistik ilmiah atau artikel-artikel begitu, harus tersendiri atau bisa digabung. Oh iya. Ya, terima kasih. Sudah ya, bagaimana? Sudah berapa pertanyaan, Dek? Mohon maaf saya potong, moderator. 4.